Gus Miftah untuk ikut hormat kedatangan Bapak Presiden. Akhirnya kami kemudian apa nyapa ngono nggak mati Gus. Suaranya akhirnya soalnya kurang laras. kayaknya belum lunas. Iya? Kurang laras. Iya, karena ini dengan nggak ini? Kayaknya semuanya kena tipu sama saudara Ismun. Dan saya sudah ngomong berulang kali, saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga, karena acara itu dipimpin oleh saudara Ismun yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya, sebagaimana tadi didahulukan oleh pembukaan kitab tadi itu. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami, langsung kami tolak. Tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali. Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya. Moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Tobat. Gak bakat. Kama taqadda adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal aud ilaiha hirfah. Ngomongkan tobat tadi karena pengajiannya kebetulan babnya tobat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Itu tidak masalah, karena kata Rasulullah SAW, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tajuhu alfainah ba'dal fainah au huwa muqimun alaih la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan, bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang sing mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi. Yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian
ditegur, dia segera berbenah. Itu sampai boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubah selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling soleh. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya, apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak diopo-opo. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidney. Akhirnya saya foto, saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni itu singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyul Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus tobat kalau menurut kitab tadi itu. Wajib tobat. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar, dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam ya. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita KPI Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilful ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah ya, apa meneh alumni pondok pesantren Al-Falah Ploso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertarik, dicintai. Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayakan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarari bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis, annal insan la yaslamu illa bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun kekompakan, membangun kenyamanan di antara sesama. Li'anal insan maksudun bil hadiyah mahsudun bin ni'mah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan, menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu. Tapi ketika kamu kemudian, kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu, melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi
mahsudun binikmah, maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Iku wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Dia pancen kuwi gawan bayi. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka takhtafuhu aidi hasidihi wa tahkumu alaihi ahwa wa adi. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah, maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan.